Halo semuanya, beberapa waktu yang lalu kita sempat dibuat gempar oleh sebuah plot twist yang cukup mengiris hati. Dr. Cory yang sebelumnya sempat viral karena dilaporkan menghilang oleh suaminya yaitu Willy Sulistyo, yang pada awalnya justru diviralkan oleh sebuah akun Twitter yang ternyata adalah milik si Dr. Cory ini sendiri. Nah, disinilah letak awal mula dari kejanggalan yang dirasakan oleh para netizen. Kok suaminya seolah-olah nggak mau kalau identitasnya itu diketahui? Kenapa nggak pakai akun sendiri gitu? Kecurigaan netizen akhirnya membuat sebuah fakta baru yang terungkap dari kasus ini. Bahwa ternyata Dr. Cory itu bukan menghilang, melainkan kabur dari rumah. Lantaran si suami melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri yang tengah hamil 6 bulan. Oke, mari kita jawab dulu beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana sih kondisi dari keluarga Dr. Cory dan Willy Sulistyo? Dan bagaimana awal mula si suami bisa tega melakukan KDRT kepada istrinya yang sedang hamil 6 bulan? Diketahui bahwa Dr. Cory bersama suami itu sudah membina keluarga mereka selama 12 tahun. Mereka juga telah dikaruniai oleh 3 anak, ditambah 1 anak yang masih di dalam kandungan Dr. Cory. Dari situ menurut keterangan yang bersangkutan, si pelaku sudah melakukan KDRT sejak 9 tahun yang lalu. Selama ini juga yang memenuhi kebutuhan keluarga yaitu Dr. Cory sendiri. Menurut kesaksian dari seorang rekan kerja dari Dr. Cory melalui akun Twitter @goodbyebambina, dia mengatakan bahwa Dr. Cory harus bolak-balik di 4-5 tempat kerja berbeda dan tak jarang mengajukan izin cuti karena kondisi kesehatan yang memburuk. Sementara itu, Willy Sulistyo hanya menganggur dan jadi bapak rumah tangga. Untuk mengisi waktu luang, dirinya membuat video YouTube mengenai kesehariannya bersama keluarga kecilnya. Kini kita sudah sedikit lebih tahu mengenai keluarga Dr. Cory. Kita juga mendapat informasi bahwa Willy Sulistyo memang sudah melakukan KDRT selama 9 tahun terakhir. Akun Twitter yang merupakan rekan kerja dari Dr. Cory bahkan juga mengatakan bahwa si pelaku memang punya sifat temperamen dan abusive. Pernah satu waktu Willy datang ke tempat kerja dari Dr. Cory lalu meneriaki sang istri di depan umum. Dan kalian mungkin akan semakin geram ketika mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian KDRT yang terakhir kali terjadi yang membuat Dr. Cory akhirnya kabur dan mencari perlindungan di rumah aman unit P2 TP2A. Jadi pada Senin 13 November dini hari, Dr. Cory hendak memberikan surprise ulang tahun kepada suaminya Willy Sulistyo yang sedang menonton film. Di tengah-tengah film, Dr. Cory mematikan filmnya untuk memberi kejutan. Tapi bukannya senang, Willy justru mengamuk. Tantrum karena filmnya belum selesai. Dia merasa kesenangannya terganggu oleh istrinya sendiri. Kemarahan si suami tak berhenti hingga keesokan harinya. Setelah ketiga anaknya pergi ke sekolah, pelaku alias si suami kembali membahas masalah film yang diputar tadi malam. Pada pukul 7:30 pagi, pelaku menampar dan menakut-nakuti korban menggunakan 2 pisau dapur. Korban berusaha menenangkan pelaku, namun pelaku menempelkan pisaunya ke punggung istrinya sendiri. Korban yang ketakutan lalu memberanikan diri kabur ke rumah aman di unit P2 TP2A. Dia datang seorang diri untuk mencari perlindungan. Setelah mendapatkan perlindungan dari P2 TP2A, Dr. Cory pun memberanikan diri untuk melaporkan kasus KDRT tersebut ke polisi setempat. Polisi segera mengusut kasus ini dan sudah mengamankan pelaku. Sementara Cory bersama anak-anaknya sampai kini masih tinggal di rumah aman P2 TP2A. Kemen P3A juga terus memberikan pendampingan demi memastikan kondisi mental korban tetap stabil. Diketahui setelah beberapa saat, Dr. Cory sempat ingin mencabut laporannya. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara. Usut punya usut, alasannya adalah keduanya masih saling mencintai. Baik istri maupun suami masih ingin rujuk demi keluarga dan ketiga anak mereka. Namun setelah mendapatkan pemahaman lebih lanjut, niatan tersebut pun tidak jadi diajukan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen P3A, Ratna Susianawati, bahwa yang bersangkutan tidak jadi mencabut laporannya dan dengan ini kasus akan terus diusut hingga tuntas. Selain itu, ternyata ada sebuah fakta yang baru gue ketahui, bahwa polisi menetapkan perkara ini dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 44 Ayat 1 dan 2, yang mana itu adalah delik biasa. Sehingga meskipun korban mencabut laporannya, polisi tetap bisa mengusut perkara tersebut. Tentu kita semua berharap agar kasus ini dapat diusut setuntas-tuntasnya. Kita ingin agar Dr. Cory mendapatkan keadilan, terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa juga kita doakan semoga anak-anak mereka tetap terjaga kondisi mentalnya. Dan semoga sekolah mereka tidak terganggu atas terungkapnya perkara ini di media sosial.
Oke, kita cukupkan dulu untuk membahas kasus tersebut secara kronologis. Karena setidaknya sampai video ini dibuat, belum ada perkembangan lebih lanjut. Kita mulai dengan pertanyaan ketika mengetahui fakta bahwa KDRT pada Dr. Corey sudah berlangsung sejak 9 tahun. Atau setelah 3 tahun usia pernikahan mereka. Kok bisa korban tetap mempertahankan rumah tangganya setelah mengalami KDRT selama 9 tahun? Dan tentu reaksi orang adalah heran kenapa korban tak langsung mencari perlindungan atau melakukan tindakan ketika dia jadi korban KDRT. Dan yang membuat kita lebih gemas lagi adalah suaminya alias pelaku KDRT ini pengangguran. Sudahlah tidak ngasih nafkah, bisa-bisanya mukulin istrinya sendiri. Bukan berarti gue bilang kalau lu nyari nafkah lu boleh KDRT ya. KDRT itu fix sifatnya tidak boleh dan bisa dipidana. Tapi lu ngerti lah ya maksud gue. Si suami ini beban keluarga cuy. Dunia terbalik ini. Tapi kok tega gitu nyakitin istrinya sendiri. Mana lagi hamil lagi. Mari kita coba bahas secara spesifik dari sudut pandang korban. Dalam hal ini Dr. Corey. Di sini gue kasih disclaimer dulu. Bahwa gue tidak bermaksud untuk menyerang korban. Informasi tambahan yang akan gue sampaikan tidak lebih hanya untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih dalam tentang kasus KDRT ini. Meskipun mungkin banyak orang Indonesia yang justru nyalahin korban. Pasti ada yang bilang ya salah sendiri milih suami yang temperamen. Apalagi setelah diketahui informasi yang sebenarnya masih harus dikonfirmasi lebih lanjut karena ini masih sepihak. Dikutip dari salah satu tweet pelaku di tahun 2019 yang mengatakan kalau mereka ini kawin lari. Orang tua Dr. Corey itu katanya menentang pernikahan mereka. Salah satu alasannya adalah karena keduanya beda agama. Dengan ini kita akhirnya sedikit lebih memahami kondisi keluarga mereka yang ternyata di satu sisi itu tidak menguntungkan Dr. Corey. Katakanlah benar bahwa mereka ini kawin lari. Maka Dr. Corey itu sejak awal sudah terjebak. Dan ketika KDRT terjadi di tahun keempat pernikahan mereka, tentu sulit bagi Dr. Corey untuk langsung memperkarakan tindakan tersebut. Ada rasa malu jika keluarga yang dia perjuangkan dengan mengorbankan semua hal termasuk orang tua dan saudaranya sendiri ternyata kandas dalam waktu yang tidak lama. Mau pulang ke rumah pun si dokter mungkin ragu kalau keluarganya masih akan menerimanya atau tidak. Ditambah kesadaran dan pemahaman tentang kasus KDRT pada 9 tahun yang lalu itu masih belum seluas sekarang. Selain itu adanya keinginan kuat untuk mempertahankan pernikahan ini menurut gua adalah salah satu alasan terbesar mengapa banyak korban kasus KDRT itu memilih diam. Apalagi jika hasil kawin lari. Tak bisa terbayangkan bagaimana cemoohan keluarga dan lingkungan tetangga saat tahu ternyata suaminya KDRT dan mereka berujung cerai. Tapi kemudian yang jadi fokus kita adalah KDRT di keluarga Dr. Corey sudah berlangsung selama 9 tahun. 9 tahun cuy. Entah sudah berapa kali pelaku melakukan kekerasan dan entah sudah berapa kali juga korban memaafkan pelaku. Kok bisa ya ada orang sebiadab ini gitu loh. Jadi mari kita coba bahas sebenarnya kenapa sih pelaku ini mau melakukan hal ini. Mari kita dinginkan kepala sejenak, kita coba bedah kenapa perilaku sebodoh dan sebiadab ini bisa berlangsung begitu lama. Di sini gue disclaimer lagi bahwa yang akan gue sampaikan bukan berarti gue membela pelaku. Gue tidak mengincar respon seperti, oh ya wajar KDRT soalnya dia gini. Terus kenapa kita mesti tahu bagaimana dari sudut pandang pelaku? Adalah agar kita bisa, satu, terhindar dari orang yang berpotensi melakukan kekerasan. Dan yang kedua adalah mencegah diri untuk menjadi pelaku dari KDRT tersebut. Karena, sebelum kita lanjut, dikutip dari beberapa artikel psikologi, pelaku KDRT itu sebagian besar tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Apalagi bagi yang sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Mereka akan menganggap bahwa kekerasan itu wajar. Misalnya karena dia merasa memang harus menghukum korban yang menurutnya pantas mendapatkan kekerasan. Soalnya kan pelaku ini misalnya suami korban. Dia kan kepala keluarga gitu. Jadi dia merasa berhak untuk mendisiplinkan siapapun yang menurut dia melakukan kesalahan di keluarga tersebut. Nah yang begini-begini nih yang ngeri. Makanya kita mesti tahu kenapa sampai orang itu tega melakukan KDRT bahkan hingga bertahun-tahun. Dugaan kuat gue terkait alasan pelaku melakukan KDRT adalah demi menunjukkan power. Power apa? Powernya sebagai laki-laki, suami, dan kepala keluarga. Dia kan tidak bekerja ya. Tapi gue tidak mendapatkan informasi kenapa si suami memutuskan untuk tidak bekerja. Apakah memang sudah keputusan bersama dengan Dr. Corey bahwa ya sudah sang istri saja yang bekerja sementara suami menjaga anak-anak di rumah? Atau si suami mungkin pernah bekerja namun setelah dipertimbangkan lebih lanjut lebih baik istrinya saja yang bekerja karena pemasukannya lebih stabil atau gimana juga gue nggak tahu. Tapi yang pasti si suami ini perannya adalah bapak rumah tangga. Kecurigaan gue, pelaku masih ada rasa ego di dalam dirinya.
yang mengatakan kalau meskipun dia tidak bekerja, dia tetap kepala keluarga. Tapi dia takut kalau dia tidak bekerja, maka bisa saja si istri akan bertindak semena-mena. Pikirnya menurut dugaan gue itu begitu. Jadi dia menunjukkan powernya kepada istrinya itu dengan cara yang kasar. Dia mungkin melalui KDRT-nya ingin bilang bahwa iya sih, lu yang kerja, lu yang cari duit, lu yang cari nafkah, tapi gue ini laki-laki, gue ini suami, gue ini tetap kepala keluarga begitu. Perasaan insecure itulah yang membuat dirinya jadi gampang marah. Masa ia mau dikasih surprise nih, bukannya berterima kasih malah diamuk. Padahal istrinya tuh cuma matiin filmnya doang loh. Kan itu masih bisa dilanjut ya. Mana besokannya dia masih ngamuk lagi. Kan seolah dia merasa kalau istrinya ini mulai gak menghormati dirinya sebagai suami. Sampai dia harus mengingatkan berkali-kali, bahkan sampai ngancem pakai pisau. Tapi gue kasih tahu lagi kalau ini masih dugaan. Tentu gue tidak punya kapasitas untuk bilang kalau dugaan gue itu pasti benar. Karena kan masih perlu diselidiki lebih lanjut. Terus juga butuh diagnosis dari psikolog untuk mastiin gimana kondisi mental dari pelaku. Tapi gak berarti yang gue omongin itu cuma omong kosong. Karena apa yang gue katakan itu sudah ditulis oleh banyak artikel yang membahas mengenai alasan pelaku melakukan KDRT. Ini memang teori dari kebanyakan kasus KDRT doang. Perkara apakah teori ini cocok untuk menjelaskan perilaku si Willy Sulistyo, ini yang masih harus diteliti lebih lanjut. Nah, berbicara mengenai teori, ada satu teori yang menurut gue bisa dijadikan landasan pemikiran, dugaan atas pertanyaan kenapa Dr. Corey seolah terjebak di pernikahannya sendiri. Menjelaskan juga kenapa korban sempat hendak mencabut laporan, yang artinya korban masih mau memaafkan si suami. Teori ini bernama Stockholm Syndrome. Tentu kalau kita mau membahas sindrom Stockholm secara keseluruhan, mungkin kita butuh satu video khusus. Dan itu mungkin bisa panjang banget. Tapi kita ciutkan teori ini untuk secara spesifik membahas kasus KDRT. Psikolog klinis anak yang juga merupakan konselor anak di sekolah Cikal, Rendra Yohanda, menyebutkan bahwa sindrom Stockholm adalah sebuah mekanisme pertahanan bagi korban penculikan atau kekerasan yang memang sebetulnya jarang terjadi. Rendra menjelaskan bahwa sindrom ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan atau strategi yang dilakukan oleh seorang korban untuk menghadapi kondisi yang terjadi agar bisa bertahan dari kekerasan yang berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa sindrom ini pertama kali ditemukan pada 1973 silam oleh Nils Bejerot, seorang kriminolog asal Stockholm, Swedia. Dirinya menggunakan istilah ini untuk menjelaskan reaksi tak terduga para korban dalam sebuah serangan bank terhadap pelaku penculikan. Penculikan tersebut memang membuat jiwa korban terancam. Tapi, para korban tetap menjalin hubungan yang positif dengan penculiknya. Bahkan para korban juga membantu pelaku membayar pengacara untuk menangani kasusnya setelah terungkap. Dengan sindrom ini, Sandra atau korban kekerasan mungkin malah akan bersimpati terhadap pelakunya. Karena seiring berjalannya waktu, beberapa korban memang mengembangkan perasaan positif terhadap pelakunya. Mereka bahkan mungkin merasa seolah-olah mereka ini mempunyai tujuan yang sama. Dalam kaitannya dengan kasus KDRT, korban dan pelaku adalah pasangan suami istri. Mereka tidak terjebak di sebuah bangunan tertutup, tapi terikat oleh pernikahan. Mungkin ketika KDRT pertama kali terjadi, korban masih marah, masih ada perlawanan. Kemudian pelaku meminta maaf. Tapi itu tidak membuatnya berhenti melakukan kekerasan di kemudian hari. Bertahun-tahun KDRT terjadi, korban semakin lama mulai semakin terbiasa. Ada logika yang mulai berkembang seperti korban memang pantas mendapatkan kekerasan atau pelaku itu punya alasan yang kuat sehingga wajar memukul misalnya. Pembenaran-pembenaran seperti inilah yang sangat berbahaya. Kalau kita kaitkan dengan kasus Dr. Corey, gue menduga bahwa korban sempat memiliki pemikiran seperti kan pelaku mau mengalah dengan menjadi bapak rumah tangga. Pelaku sudah mengorbankan harga dirinya. Jadi wajar kalau pelaku jadi temperamen, gampang marah dan dikit-dikit mukul. Selain itu, mereka kan sudah nikah lama. Anak sudah punya 3, bahkan mau jalan 4. Rasanya berat sekali kalau harus pisah. Kalau kita ingat lagi alasan korban mau mencabut laporan, juga kan karena rasa sayang pada anak-anak. Kalau ayahnya harus dipenjara, bagaimana nanti anak-anak mereka? Kondisi si ibu juga lagi hamil. Apa bisa dia mengurus anak-anaknya sendiri? Itulah kenapa kita harus mengapresiasi Dinas P2TP2A dan Kemen P3A. Yang terus memberikan perlindungan dan dukungan pada korban. Karena, coba kita bayangkan ada di posisi Dr. Corey. Mungkin kita juga akan bingung mau lari kemana. Mau minta perlindungan ke siapa. Kita nggak tahu apakah keluarga kita masih mau menerima, apakah mereka sudah memaafkan kesalahan kita dulu. Dan jika mereka sudah mau menerima, apakah diberikan dukungan atau malah caci maki. Jadi ya, gue kasih a very special shout out buat kepolisian dan dinas terkait.
Oh iya, terkait Stockholm Syndrome, sama seperti teori gue yang sebelumnya, gue nggak bisa bilang kalau benar dan pasti korban mengidap sindrom ini. Karena sama seperti sebelumnya, korban juga harus mendapatkan diagnosa lebih lanjut dari psikolog atau pihak terkait. Namun, teori adalah cara kita untuk menemukan penjelasan atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kebenarannya bagaimana, kita tunggu saja dari pihak yang berwenang. Sebagai penutup, gue mau ingetin ke kalian semua, kalau KDRT ini mestinya mulai jadi fokus dari kita semua. Pasalnya, angka KDRT di Indonesia itu tinggi banget cuy. Menurut catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sebanyak 25.000 lebih perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21.753 kasus. Selain itu, kita juga mesti sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari ras, usia, agama, atau jenis kelamin. Jadi, laki-laki pun juga dalam beberapa kasus bisa jadi korban KDRT. Meskipun kalau dihitung secara rata-rata, korban perempuan itu masih lebih tinggi. Dan seperti biasa, gue akan kasih pertanyaan di akhir video. Pertanyaan gue adalah, maukah kita jadi support system bagi mereka yang menjadi korban KDRT? Dengan tidak jadi bagian dari lingkungan toksik yang kerjanya hanya bisa nyalahin korban. Kayak bilang, makanya kalau pilih suami atau istri itu yang benar. Ya ada benernya juga sih, supaya kita terhindar dari KDRT. Kita mesti super selektif ketika memilih pasangan. Tapi siapa sih yang gak pernah bikin kesalahan bro? Atau siapa sih yang gak pernah ketipu? Ketemu orang awalnya baik, lemah lembut, sopan. Ternyata setelah beberapa tahun keluar deh tuh sifat aslinya. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang mau punya pasangan yang hobinya melakukan kekerasan? Yang dikit-dikit tantrum, dikit-dikit teriak-teriak. Pasti nggak ada yang mau. Justru ketika kita tahu kalau kita salah jalan, salah pilih orang, mungkin satu-satunya pilihan terbaik adalah ya keluar dari lingkaran setan itu. Tapi kan ngambil keputusan itu nggak segampang itu. Makanya perlu dibantu. Pemerintah dan penegak hukum sudah cukup bagus dalam menangani kasus ini. Giliran kita nih masyarakat, mau nggak kita ikut berperan dalam memberantas KDRT dan menolong para korban supaya bisa diterima di lingkungan mereka kembali. Dan demikian video gue hari ini. Gue Muhammad Farhan. Terima kasih dan sampai jumpa.